Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia. Kita akan melanjutkan seri 30 ucapan orang bijak yang dapat ditemukan di dalam Amsal pasal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Jadi ada 30 ucapan orang bijak dan sekarang kita sudah masuk ke dalam ucapan yang ke-28. Jadi hampir selesai ya. Yang isinya adalah tentang jangan senang atas celaka musuhmu. Nah, jadi sebenarnya kita udah masuk dalam bagian terakhir dari 30 ucapan orang bijak, yakni adalah bagaimana kita menanggapi suatu pertempuran. Jadi ini betul-betul udah untuk level seorang pemimpin ya, di mana kita sudah membahas, 2 tanggapan yang sebelumnya ya. Yang pertama itu ada di ucapan yang ke-26, itu adalah bagaimana kita harus tetap menikmati kebajikan yang kita lakukan meskipun itu sulit. Nah, lalu di ucapan yang ke-27 kita telah bahas di video yang sebelumnya, yaitu adalah bagaimana kita menanggapi kejatuhan. Apabila kita jatuh atau kita kalah, di mana diajarkan bahwa jangan khawatir, karena meskipun jatuh, orang benar itu akan bangkit kembali. Nah, sekarang di ucapan yang ke-28, kita akan belajar bagaimana menanggapi kemenangan. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang memenangkan pertempuran? Bagaimana memperlakukan lawan yang kalah, seperti itu ya. Nah, di sini judulnya saya berikan memenangkan lawan. Nah, ini akan kita bahas dalam sesi kita kali ini. Baiklah, kita masuk saja ke slide berikutnya. Di sini adalah, adakah pengampunan bagi musuh? Ya, jadi di satu sisi kita bisa melihat ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan sepertinya Tuhan itu tidak mengampuni musuh-musuhnya. Tapi apakah benar demikian? Tapi kita lihat dulu ayat-ayatnya ya. Jadi ini misalnya pertama kita bisa buka Alkitab kita, ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama, banyak ayat ya, jadi, siapkan Alkitab. Kita pertama ke Ulangan pasal 23 ayat 3. Ulangan 23 ayat 3. Di sini dikatakan, "Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya." Ya, sebenarnya ini bukan betul-betul sampai selama-lamanya, tapi sampai seumur hidupnya gitu, seperti itu. Nah, jadi ini maksudnya seperti apa? Sekilas sepertinya Tuhan ini marah terhadap orang Amon dan Moab ya, yang menghalangi bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir. Sehingga dikatakan tidak boleh ada orang Moab dan orang Amon sampai keturunan ke-10 tidak boleh masuk ke dalam jemaah Allah. Sepertinya tidak ada pengampunan bagi mereka. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain, kali ini terhadap orang Amalek. Kita buka 1 Samuel pasal 15 ayat 18. Ini juga hal yang sama ya, kan Amalek memerangi orang Israel ketika keluar dari Mesir. Tapi di sini diceritakan di kemudian hari dalam kitab Samuel. 1 Samuel 15 ayat 18. Di sini dikatakan, "Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka." Sepertinya tidak ada pengampunan bagi orang Amalek. Nah, kita lihat lagi bahkan ini tentang Daud ya, kita bisa baca Mazmur 139 ayat 21 sampai 22. Ini ayat yang cukup mengagetkan apabila belum pernah dibaca sebelumnya. Mazmur 139 ayat 21 sampai 2. Di sini dikatakan, "Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku." Luar biasa ya. Sepertinya ayat ini mengajarkan tentang membenci musuh, yakni musuhnya tapi orang-orang yang melawan Tuhan ya. Jadi sepertinya kalau kita baca sekilas tidak ada pengampunan. Tapi apakah benar demikian? Nah, kita bandingkan dengan ucapan-ucapan Yesus di Perjanjian Baru. Ya, kita, eee, slide berikutnya, mengasihi musuh. Nah, ini yang paling populer ya, di mana Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuhmu. Nah, kita buka Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Nah, kita baca ya, Matius 5 ayat 43 sampai 44. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Luar biasa ya, dikatakan kamu telah mendengar firman, "Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu." Nah, bencilah musuh ini sebenarnya firmannya dari mana? Ya
Nggak ada yang eksplisit seperti itu, tapi banyak yang bilang memang kalau kita lihat ini sebenarnya mirip seperti di Mazmur 139 yang kita baca tadi ya, membenci musuh. Nah, tapi di sini dikatakan oleh Yesus, "Kasihilah musuhmu." Nah, kita lihat, kata-kata yang sama oleh Yesus di Lukas pasal 6, kita baca lagi, karena ada tambahannya sedikit. Lukas pasal 6, ayat 35 sampai 36. Ya, di sini dikatakan, "Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Ya, jadi mengasihi dan murah hati, mengampuni, luar biasa ya. Tapi apakah ini berarti Yesus meniadakan firman yang sebelumnya? Tentu tidak, sebab dikatakan bahwa firman Tuhan itu kekal. Yang kita bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 25, di sini Petrus mengutip dari Yesaya, tapi kita baca saja. Berarti maksudnya ini masih berlaku di Perjanjian Baru ya, nah Petrus mengutipnya. Jadi 1 Petrus 1 ayat 25, "Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu." Jadi tetap untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan kata-kata Yesus sendiri? Nah, kita kembali ke Matius pasal 5 ya. Jadi sebelum Yesus mengatakan tentang "Mengasihi musuhmu", Yesus sudah menekankan satu hal. Di sini Matius 5 ayat 17 dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi Tuhan tidak ingin meniadakan. Jadi bagaimana kita mengartikan, eee, 3 kisah, 3 contoh ya, di sini banyak contoh yang lain, tapi 3 contoh yang telah kita pelajari di slide sebelumnya, yang sepertinya Tuhan tidak mengampuni orang Moab dan Amon, orang Amalek, dan bahkan Daud dikatakan membenci musuh, membenci orang yang melawan Tuhan. Nah, jadi inilah makanya dikatakan di Markus 4 ayat 9, Yesus mengatakan satu kata kunci yang baik untuk memahami firman-firman Tuhan. Markus 4 ayat 9, dan sebenarnya ini juga di banyak ayat-ayat lain di Alkitab, dikatakan apa? Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah, berarti betul-betul kita harus mendengar dengan hati-hati. Jangan cuma asal mendengar. Kalau punya telinga, kita betul-betul harus mendengar. Berarti kita perhatikan ayat demi ayat. Makanya ketika Yesus di Matius 5 juga dikatakan, "Kau pernah mendengar?" Nah, berarti kan betul-betul perhatikan bagaimana cara mendengarnya ya. Nah, ini kita bisa bahas sebagian, kita bahas satu persatu tentang perjanjian lama tadi. Jadi kita misalnya masuk ke studi kasus, Amon dan Moab ya. Di Ulangan 23 ayat 3 kita baca sekali lagi supaya, mengingatkan tentang bagaimana sepertinya orang Amon dan Moab itu tidak diampuni. Di Ulangan pasal 23 ayat 3 ya. "Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya." Nah, menariknya sebenarnya kalau kita pelajari dengan detail, ayat ini sebenarnya mengandung nubuatan. Sebab dikatakan sampai 10 generasi tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Nah, menariknya di sini dikatakan sampai selama-lamanya ya, ini bukan berarti selama-lamanya betul-betul selama-lamanya. Karena kan dikatakan sampai 10 generasi kan, berarti ada batasannya. Jadi selamanya itu maksudnya seumur hidupnya, atau seumur hidup ketika kamu mendengar. Nah, ini yang menarik. Yang menarik untuk mengerti nubuatan ini, ternyata ini nubuatan tentang pembangunan bait suci. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Kita buka 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang pertama, tentang pembangunan bait suci oleh Salomo. Oke, di sini dikatakan, "Dan terjadilah pada tahun ke-480 ya, 480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan." Jadi Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan 4 tahun ke-480 sejak Israel keluar dari Mesir. Ya, 480 tahun sejak Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Apa kebetulan? Menariknya ini juga dikatakan bahwa ini adalah tahun keempat Salomo menjadi raja. Bukankah Salomo harusnya langsung secepatnya membangun bait suci ketika ia menjadi raja? Kenapa ya tunggu sampai tahun keempat? Jadi sebenarnya seolah-olah ini untuk
dibikin pas 480 tahun. Nah, karena memang ini adalah nubuatan yang tersembunyi dalam Ulangan 23 ayat 3 tadi, bahwa dia bilang orang Moab dan Amon tidak bisa masuk zaman Allah sampai generasi 10. Nah, menariknya Salomo adalah keturunan Moab. Hah? Apakah benar Salomo keturunan Moab? Tentu saja. Karena kalau kita lihat silsilah dari Salomo, Salomo adalah anak Daud. Nah, kita bisa buka Rut pasal yang keempat. Nah, jadi langsung saya kasih tahu ya, itu petunjuknya Rut. Ya, jadi jelas ya bahwa Rut itulah leluhur dari Salomo. Dikatakan Rut itu adalah orang Moab. Ya tentu kita sudah sama-sama tahu, tapi kalau cuma sekilas supaya yakin, misalnya Rut 4 ayat 5 ya, misalnya saya bacakan Rut 4 ayat ke-5. Di sini dikatakan apa? Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab. Nah, jadi Rut itu orang Moab. Dan dia adalah leluhur dari Salomo. Kita bisa lihat di ayat ke-17, Rut 4 ayat 17 ya. Dan tangga-tangga perempuan memberi nama pada anak itu. Katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, jadi Boas menikah dengan Rut punya anak namanya Obed. Obed punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Daud punya anak Salomo. Berarti Salomo adalah seorang keturunan Moab. Dan menurut Ulangan 23 ayat 3, seorang keturunan Moab itu tidak boleh masuk ke dalam jemaah Allah. Nah, jemaah ini yang sebenarnya artinya agak dipertanyakan ya. Tapi ternyata setelah kita belajar dari raja-raja, ternyata ini terkait masalah bait suci tadi. Jadi sebagai keturunan Moab, dia tidak boleh membangun bait suci karena kan tidak boleh masuk sebagai jemaah Allah. Nah, tetapi setelah generasi ke-10 kan dibilang boleh. Nah, kapankah itu? Nah, ini sebenarnya kita bisa hitung secara sederhana. Ulangan 23 ayat 3 itu diberikan kepada bangsa Israel tepat 40 tahun setelah mereka keluar dari Mesir. Nah, ini mungkin harus belajar lebih jauh ya, tapi saya kasih langsung saya jawabannya bahwa tadi ya, Ulangan itu diberitakan sebelum menyeberangi Sungai Yordan, dan orang Israel itu 40 tahun keliling di padang gurun. Jadi persis di akhir 40 tahun. Nah, jadi ini sudah 40 tahun. Lalu diberikan kepada generasi kedua orang Israel ya. Dibilang sudah boleh kepada orang Amon dan Moab 10 generasi setelah mereka. Nah, mereka sini satu generasi 40 tahun. Jadi di Alkitab itu satu generasi 40 tahun. Nah, jadi 40 tahun sudah keluar dari Israel, lalu untuk generasi mereka sendiri 40 tahun lagi sudah 80 tahun ya. Nah, sehingga 10 generasi lagi kali 40 lagi tambah 400 tahun. Jadi 40 tahun tambah 40 tahun tambah 400 tahun adalah 480 tahun. Baru orang Moab dan Amon boleh masuk ke jemaah Allah. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga maka Salomo yang adalah keturunan Moab, dia bisa membangun bait suci. Jadi pada dasarnya meskipun kelihatannya orang Ambon dan Moab tidak ada pengampunan, tadi kita pelajari di awal, tapi sebenarnya ada pengampunan, diberikan waktu 10 generasi tadi, dan itu ternyata adalah bagian dari nubuatan, seperti itu ya. Nah, kita pelajari kasusnya lagi yang berikutnya. Amalek dan musuh Daud. Nah, untuk yang Amalek mungkin saya tidak usah bahas, karena itu kan istilahnya kasus-kasus khusus ya. Jadi memang mereka melakukan kejahatan dan langsung dihukum, seperti itu. Nah, sedangkan kita langsung bahas bagian dari musuh Daud yang tadi kita baca di Mazmur 139 ayat 21 sampai 22. Jadi kita buka sekali lagi. Mazmur 139 ayat 21 sampai 22 ya. Dikatakan, "Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu pada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku." Ini luar biasa ya. Ini dari Daud. Daud yang membenci orang, bahkan dijadikan musuh. Nah, tapi ini yang mesti kita pahami. Dari kata-kata Daud, dia bilang dia membenci mereka yang melawan Tuhan. Itu wajar. Tapi tujuannya apa? Yang dibenci itu dijadikan musuh. Nah, menariknya, apabila dia sudah menjadi musuh, berarti bisa dilawan. Nah, dilawan dalam arti dikalahkan atau sebenarnya dimenangkan. Ya, jadi bukan dikalahkan, tapi dimenangkan. Itu adalah dengan mengalahkannya dan mengampuninya, seperti itu. Sehingga orang itu dapat memperoleh kasih. Makanya dikatakan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah
Ketika Daud itu melihat orang yang melawan Tuhan, dia dianggap, "Oh, saya tidak suka dengan tindakannya. Kau musuhku." Tapi sebagai musuh, mereka mendapat kasih. Nah, ini bukan dibikin-bikin, karena kalau kita lihat dari kisah Daud, Daud ternyata benar-benar apa, mengasihi musuhnya. Sehingga apa, musuh yang sudah ia kalahkan, banyak yang akhirnya menjadi pengikut Daud yang setia. Nah, nanti kita akan belajar di beberapa slide berikutnya ya, bagaimana ternyata Daud dapat memenangkan musuhnya. Jadi dibenci itu untuk dimenangkan, seperti itu ya. Karena kalau kita tidak membenci tindakan-tindakan dosa dari seseorang, nah kita nggak akan bisa memenangkan dia kan, karena kita anggap, "Oh ya udah bagus." Tapi dengan kita membenci dia, jadi kita memiliki sesuatu, apa ya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Daud, membenci, jadikan musuh supaya bisa dimenangkan. Nanti kita pelajari di beberapa slide, kemudian, tapi kita pelajari dulu kembali ke ucapannya ya, karena kita belum sentuh ucapan 28 sama sekali. Baiklah, kita ke ucapan 28. Di sini dikatakan adalah jangan senang atas celaka musuhmu, karena inilah cara memenangkan musuh. Bagaimana caranya memenangkan lawan? Ya kan dengan pertama jangan senang atas celaka mereka. Ketika kita menang melawan mereka, melawan musuh kita, jangan kita sukacita. Nah, tapi kita baca dulu lah sebelum kita bahas lebih panjang ya. Kita ke Amsal pasal 24 ayat 17 sampai 18. Di sini lokasi ucapannya ya. Di sini dikatakan, "Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu." Ini kebagi dua tadi sangat berkaitan ya. Yang pertama adalah jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh gitu ya. Jadi jangan bersukacita kalau kita menang. Musuh kita kalah terus kita bersukacita, jangan. Nah, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Dan bahkan pengertiannya yang terbalik juga dilakukan oleh Daud ya. Jadi ketika Daud dikutuk oleh Simei, dia bilang nggak apa-apa, biarin aja dia kutukin saya, supaya nanti Tuhan memalingkan mukanya daripada. Nah, ini kita bisa baca ceritanya dari 2 Samuel. Kita buka 2 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. 2 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan ya. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkan dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Jadi ketika Simei mengutuki Daud, ketika ia lari dari Yerusalem, ketika Absalom memberontak, anak buahnya termasuk Abisai ingin membunuh Simei. Tapi kata Daud, "Jangan, biarin aja aku dikutuk, supaya nanti Tuhan melihat kesengsaraanku dan berbalik." Nah ya kan, nah itu jadi sama seperti Amsal 24 ayat 18 ya, 17 sampai 18 tadi. Nah itulah yang dilakukan Daud, "Ya nggak usah balas, biarin aja aku dikutuk." Nah ini yang menariknya, hasilnya apa? Betul-betul ya ternyata murka Tuhan itu ternyata ditarik dan kita bisa langsung baca kesimpulannya di 2 Samuel 19 ayat 19 sampai 20. Ternyata ujung-ujungnya betul muka Tuhan hilang dan akhirnya Daud menang, Absalom kalah. Dan ternyata Simei lah yang datang pertama kali untuk menjemput Daud balik ke Yerusalem. 2 Samuel 19 ayat 19 sampai 20 ya. Dan berkata kepada raja, Simei ya, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Nah, maksudnya keturunan Yusuf bukan berarti dia keturunan Yusuf ya, dia kan orang Benyamin. Benyamin ini kan adiknya Yusuf, bukan keturunan Yusuf. Tapi maksudnya dia mewakili keturunan Yusuf. Maksudnya adalah orang-orang Israel utara selain Yehuda ya. Jadi disitulah ternyata meskipun dia mengutuki Daud, karena Daud nggak apa-apa biar dikutukin supaya muka Tuhan hilang. Nah akhirnya ternyata betul kan, muka Tuhan hilang dan akhirnya Simei akhirnya harus datang. Nah, tapi Simei kan sudah mengutuk itu sudah menjadi musuh, betul ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa Daud mengampuni musuhnya, Simei diampuni. Dan ini luar biasa karena dia mengampuni Simei, maka tidak ada perang lagi. Bayangkan apabila Daud tidak mengampuni Simei, tentu orang-orang Israel yang lain yang awalnya mendukung Absalom pasti takut. Apabila Daud kembali ke Yerusalem, maka takut dihukum. Tapi dengan melihat bahwa Daud itu ternyata mengampuni Simei, maka semua menjadi
lega. Berarti Daud ini seorang yang pengampun, sehingga tidak ada lagi perang lanjutan ya. Jadi setelah Absalom berontak kalah, keadaan akhirnya bisa menjadi damai. Padahal seharusnya kalau kita ingat pada zaman itu, bahkan hingga zaman sekarang ya, pengkhianat itu hukumannya mestinya berat, seperti itu. Nah, kita lanjut, jadi kita pelajari Amsal Amsal Salomo ya, mengenai saudara yang dikhianati. Nah, ini menarik ya, karena ini mengajarkan bahwa saudara yang dikhianati itu susah untuk dimenangkan. Nah, nanti saya bahas lebih lanjut, tapi kita baca dulu Amsal-Amsalnya ya. Di sini dari 5 ayat, jadi langsung saya bacakan dari layar. Ayatnya di layar itu 18 ayat 19, 11 ayat 12, 18 ayat 8, 16 ayat 28, dan 16 ayat 7. Dibacakan. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Nah, jadi dari 5 ayat ini kita bisa belajar banyak sebenarnya, tapi saya hanya garis bawahi beberapa ya. Bahwa saudara yang dikhianati itu lebih sulit dihampiri. Jadi apabila ada musuh yang sudah kalah, kalau kita malah makin menggencat dia, menghina-hina dia, maka akan makin sulit untuk dimenangkan. Wajar ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita mengampuni, nah itulah justru kita membuka jalan untuk perdamaian. Nah, yang penting adalah di sini apabila Tuhan berkenan dengan jalan kita, maka musuh pun didamaikan dengan kita. Nah, itulah yang terjadi kepada Daud. Nah, jadi caranya memenangkan adalah dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di mana di sini kita bisa melihat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21 ya. Jadi intinya adalah kita tidak boleh mengkhianati saudara kita. Meskipun saudara kita mungkin sudah mengkhianati kita, tapi baiknya jangan balas dengan kejahatan. Tapi kita harus ampuni. Nah, ini Roma pasal 12. Kita baca ayat 20 sampai 21. Di sini dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita balas kejahatan saudara kita dengan kejahatan, yang terjadi adalah makin susah untuk berdamai. Ya. Jadi itu yang dibaca dari Amsal Salomo tadi. Tetapi harusnya kita balas dengan kebaikan. Nah, itu kita bisa memenangkan mereka. Di sini memang dikatakan bahwa melakukan hal demikian, mengasihi musuh, itu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Seolah-olah kalau disalah mengartikan, oh kalau kita berbuat baik kepada musuh kita malah bikin dia makin marah sama kita karena kita kasih bara api. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya, ketika kita mengasihi musuh kita, bara api yang dimaksud adalah membuat mereka menjadi tidak nyaman, dan artinya mereka supaya merasakan bahwa saya ini sebenarnya salah. Saya ini jadi nggak enakan gitu, betul-betul. Saya padahal udah menjahati dia, tetapi kenapa dia baik sama saya? Seperti itu ya maksudnya ya. Dia menumpuk bara api ini bukan supaya menghukum dia lebih lanjut, tapi membuat dia menjadi sadar bahwa apa yang dilakukan salah dan supaya ia bertobat dari kesalahannya itu. Jadi di sini dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sehingga saudara itu bisa kita menangkan. Seperti itu. Nah, akhirnya kita masuk ke studi kasusnya atau contohnya dari pelajaran tadi ya, sebelumnya. Yaitu menjadikan lawan sebagai kawan. Bagaimana mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Daud memenangkan musuh-musuhnya yang akhirnya menjadi kawannya. Bahkan dari orang-orang yang bukan cuma musuh ya, orang-orang yang tidak disukai orang lain pun menjadi kawan Daud. Kita bisa contoh baca dari 1 Samuel pasal 22 ayat 2. Di sini bagaimana Daud mengumpulkan teman-temannya ya, atau kawan seperjuangannya. Orang seperti apakah yang dikumpulkan Daud? Ternyata orang-orang yang terbuang. 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan, "Berhimpunlah juga kepadanya," pada Daud ya, "setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang." Jadi ternyata yang ikut, yang dihimpun oleh Daud adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang buangan ya, orang-orang yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar tukang piutang, orang sakit hati.
Nah itu, ya dalam hal ini mereka belum betul-betul menjadi lawan Daud ya, tapi seolah-olah tidak disenangi oleh orang lain. Itu justru dirangkul oleh Daud. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Daud memenangkan musuh-musuhnya. Kita baca 2 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai 22. Jadi 2 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai 22 ya. Di sini dikatakan sedang semua jadi ini kejadiannya adalah ketika tadi ya, ketika Daud ini lagi ada pemberontakan, dalam arti Absalom memberontak, dan apa yang terjadi saat pemberontakan tersebut. Di sini dikatakan, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Peleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Lihat ya. Jadi kita itu orang buangan. Dan itu justru apa? Itu yang dimaksud Daud. Dan yang menariknya dia itu orang mana? Dia bilang orang Gad. Ya. Jadi orang-orang Gad, termasuk kita, itu menjadi pengikut Daud. Padahal Gad itu adalah kota Filistin. Jadi kalau ingat ceritanya di awal itu Israel itu sedang berperang melawan Filistin. Jadi orang-orang Filistin sebenarnya adalah musuh dari Daud. Tapi justru orang-orang Filistin mau menjadi apa? Menjadi hamba Daud dan bahkan menjadi hamba Daud yang setia. Nah, ini luar biasa ya, menjadi hamba Daud yang setia. Ini mohon maaf kalau ada suara-suara gangguan, ada suara anjing-anjing. Saya tidak apa ya, kita tetap konsentrasi. Jadi intinya adalah apa? Musuh Daud yang adalah orang Filistin seperti Itai dan orang-orang Gad itu ternyata apa? Setia kepada Daud meskipun pada saat itu Daud itu dalam posisi yang lemah. Absalom sedang memberontak, Daud mau lari dari Yerusalem, tapi mereka tetap setia mengikuti Daud. Nah, jadi kita di sini bisa melihat karakteristik Daud yang luar biasa ya. Orang yang dulunya musuh atau orang Filistin bisa menjadi hamba Daud yang setia. Nah, kenapa? Nah, ini kita bisa pelajari dari kasus Abner dan Amasa. Atau lebih tepatnya juga dari kasusnya Saul dan Absalom. Nah, jadi Abner adalah panglima utama dari Saul. Sedangkan Amasa adalah panglima besar dari Absalom. Nah, itulah Abner dan Amasa. Tetapi keduanya ujung-ujungnya apa? Tunduk kepada Daud dan menjadi pelayan Daud. Padahal dulunya musuh ya. Jadi kan jenderal utama musuh. Tapi ternyata bisa menjadi hamba Daud. Kenapa mereka mau menjadi hamba Daud? Karena ketika tuannya meninggal, yakni tuannya Abner adalah Saul dan tuannya Amasa adalah Absalom. Ketika tuannya meninggal, Daud tidak mau olok-olok tuannya. Daud tidak menyimpan dendam kepada mereka. Nah, jadi sehingga itulah mereka tersentuh dan bisa melihat, oh ya ternyata Daud ini orang yang baik. Dan saya rela kalah dan akhirnya menjadi hamba mereka. Nah, ini kita bisa melihat ceritanya misalnya dari 2 Samuel 1 ayat 17. Ini untuk kasus Saul ya. 2 Samuel 1 ayat 17. Kita baca. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Ya, jadi ia meratap karena Saul dan Yonatan meninggal. Padahal Saul ini adalah orang yang benci Daud, yang ingin membunuh Daud berkali-kali. Tapi ketika Saul meninggal, Daud justru memberikan nyanyian ratapan. Nah, itulah yang menyentuh hati Abner. Bayangkan apabila Daud bersukacita ya, oh mampus Saul, itulah gara-gara kamu sih selama ini membunuh saya, mampus kamu sekarang mati. Apabila Daud seperti itu bersukacita, yang dengan demikian dengan cara seperti itu, apabila itu kedengaran ke telinganya Abner, tentu tidak mungkin Abner mau melayani Daud. Ya, sama juga dengan Amasa ya. Apa yang terjadi ketika tuannya meninggal, itu Absalom. Karena Amasa ini panglima besarnya Absalom ya. Kita baca di 2 Samuel 18 ayat yang ke-33. Di sini dikatakan apa? Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Jadi ia sedih ketika Absalom meninggal. Padahal Absalom ini adalah pemberontak yang mau membunuh Daud. Tetapi ketika Absalom meninggal, Daud bukannya bersukacita, tetapi ikut meratapi. Sehingga sekali lagi tentu wajar saja apabila pengikut-pengikut Absalom akhirnya tersentuh dan merasa, oh ternyata Daud itu tidak membenci mereka dan sangat pengampun.
sehingga akhirnya panglima besar dari Absalom, yaitu Amasa, akhirnya tunduk kepada Daud. Jadi Daud itu dapat memenangkan musuhnya dengan tidak bersukacita atas penderitaan mereka atau atas kekalahan mereka. Ketika Daud menang, Daud tidak mengolok-olok mereka dan mengampuni mereka. Nah, itu ya cara memenangkan musuh apabila kita menang dalam suatu pertempuran dengan mereka. Seperti itu. Nah, tapi yang terakhir bukan berarti kita jadi merekrut dan mengampuni begitu saja ya. Kita juga harus menguji kesetiaan. Karena mereka kan tanda kutip mantan musuh seperti itu kan. Jadi mengampuni tetap mengampuni, tetapi kita juga harus menguji kesetiaan. Dia tidak semudah itu saja ya. Jadi harus dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi ini contohnya adalah Simei. Simei kan diampuni oleh Daud, tapi ujung-ujungnya adalah dia diuji kesetiaannya. Nah, ketika ia gagal, ya akhirnya ia mendapat hukuman yang setimpal. Nah, ini ujiannya kita bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 42 sampai 43. Yang mengujinya ini Salomo, tapi tentu Daud yang memerintahkan ya sebelum Daud meninggal. Nah, kita baca 1 Raja-Raja 2 ayat 42 sampai 43. Dikatakan, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Jadi ujiannya adalah kamu nggak boleh keluar dari kota itu. Nah, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak ya, akhirnya dia keluar. Ayat 43, mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Sehingga ujungnya singkat cerita, Simei akhirnya mendapat hukumannya, yaitu akhirnya ia dibunuh. Nah, itulah ya, berarti meskipun lawan kita ampuni, kita akhirnya bisa damaikan dan kita menangkan, kesetiaannya tetap mesti diuji. Apakah betul-betul tetap setia? Nah, itulah ya pengampunan. Pengampunan pun ada ujiannya, seperti itu. Tidak asal-asal mengampuni. Ya tentunya nanti kalau kita belajar di perjanjian baru, Yesus mengajarkan untuk terus mengampuni ya. Nah, tapi pada saat dulu itu kan ada belajar namanya kedisiplinan memang lebih keras pada saat itu. Jadi mesti melihat konteks zamannya juga. Nah, tapi singkat cerita atau kesimpulan dari sesi kita kali ini adalah ketika kita menang, jadi sebelumnya di sesi atau ucapan yang sebelumnya kita belajar bagaimana apabila kita kalah atau jatuh. Nah, sekarang sebaliknya, apabila kita menang, apa yang harus kita lakukan kepada lawan? Nah, seorang pemimpin harus menjadikan Daud sebagai teladan, yaitu memenangkan musuh-musuhnya. Sehingga semua yang dulunya adalah musuh Daud, orang Filistin kah, pengikut Saul, pengikut Absalom, ternyata bisa dimenangkan dan menjadi hamba Daud yang setia. Nah, seperti itu ya, meskipun ada juga contoh yang tidak setia. Nah, jadi itulah dengan cara apa? Dengan tidak mengolok-olok mereka, dengan tidak bersukacita ketika mereka menderita, tetapi justru membantu mereka ketika mereka kesulitan. Ya itulah maksudnya mengasihi musuh yang dikatakan oleh Yesus. Jadi tidak bertentangan dengan perjanjian lama ya, tapi mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi. Baiklah, itu saja. Yang terakhir adalah seperti biasa lampiran Amsal-Amsal Salomo yang dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 28. Sebagian sudah kita baca sebelumnya, tapi kalau mau baca lebih lengkap dan berurutan, bisa di-pause video ini dan bisa dibaca ayat-ayatnya ada di kolom sebelah kiri. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya nanti kita akan belajar tinggal 2 ucapan lagi ya. Nah, ucapan 29 dia ada 5 tanggapan dalam menanggapi pertempuran ya. Yaitu yang pertama kita sudah bahas adalah tetap menikmati melakukan kebajikan meskipun sulit. Lalu apabila kalah atau jatuh tidak masalah, yang penting kita memenangkan peperangan. Lalu yang ketiga yang baru kita bahas adalah tentang apabila kita menang jangan mengolok-olok musuh ya, kita harus memenangkan lawan kita. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana apabila kita di sesuatu yang sulit dalam menghadapi musuh yang sangat besar, apabila kita sedang lemah. Dan nanti di ucapan ke-30 yang terakhir adalah apabila kita sedang kuat. Nah, di sana dinasihatkan janganlah memberontak terhadap sang raja. Baiklah, sampai jumpa di sesi kita yang berikutnya di ucapan 29. Sampai jumpa ya. Tuhan berkati.